wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, selamat datang, marhaban di dalam menuntut ilmu, lebih khususnya yaitu di hari pertama merasakan PKBM ya, atau PSBB. Wallahu alam, saya nggak terlalu hafal singkatan-singkatannya, PPKM atau sejenisnya. Melalui siaran ini kita berusaha tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetapi juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan solusi di dalam menuntut ilmu, yaitu melalui streaming. Tapi tanpa panjang lebar, kita akan mempelajari terkait dengan fikih al-udhiyah atau fikih kurban, karena pada hari-hari ini tentu amalan yang paling dekat dengan kita yaitu amalan berkurban. Kami ringkas dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, ya, fikih muyassar, yang ada di Al-Babus Sadis, bab yang ke-6. Di sana disebutkan fil udhiyati, yaitu dalam masalah udhiyah, kurban, wa fihi masail. Jadi ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha, terkait dengan definisi kurban, kemudian juga hukum-hukumnya serta dalil-dalil yang menyertainya. Kita ambil yang pertama, ta'riful udhiyah. Definisi kurban itu apa? Al-udhiyah lughatan huwa dzabhul udhiyati waktu duha. Itu menyembelih hewan kurban di waktu duha. Nah, di sini catatannya mudah sekali. Kalau kita ternyata besok dilarang, dalam tanda petik ya, kita nggak tahu ya, pemerintah ataupun yang berwenang seperti hanya Kemenak menghimbau untuk tidak sholat Idul Adha secara berjamaah, sehingga mau nggak mau sholat mungkin di rumah masing-masing. Ada pertanyaan terus, kapan kita menyembelih kurbannya? Ya mudah, nyembelih kurbannya waktunya tetap seperti halnya kita mengenal waktu duha. Jadi kalau biasa kita sholat id jam-jam 6:30 gitu ya, ya di waktu itu sudah dipersilahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi al-udhiyah itu punya akar kata yang sama dengan duha, yaitu waktu duha, menunjukkan saat itulah disembelihnya hewan kurban. Wa syar'an, adapun secara syariat, yaitu hiya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'is taqarruban ilallahi ta'ala yaumal id. Adapun cara syariat, yaitu segala bentuk binatang ternak yang disembelih. Nah, binatang ternak di sini dikenal dengan bahimatul an'am, dari ibil, unta, ataupun bakor, sapi, ataupun ghanam, ataupun ma'is, domba dan kambing. Dengan catatan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kurban itu betul-betul salah satu cara kita bertauhid. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dari sini kita dilarang untuk memasukkan orang yang tidak beriman atau bertauhid dalam rombongan 7 orang pembelian ekor sapi atau unta. Jadi mamanya ada non muslim yang ingin ikut serta iuran sapi yang bisa dibeli maksimal 7 orang itu atau unta, itu kita dilarang untuk memasukkannya. Kenapa? Karena yang muslim saja, yang beriman saja,
Kalau punya niat dunia, bukan karena lillahi ta'ala berkorban itu, bukan karena ketaatan. Misalnya, untuk mendapatkan daging saja, buat hajatan, punya hajatan di dekat Idul Adha mamanya, atau setelah hari tasyrik, daripada beli daging di pasar, dia ikut nimbrung itu di salah satu orang yang berkorban. Nah ini saja kita selaku panitia misalnya diminta untuk nyoret, enggak. Betul-betul korban itu untuk Allah, diniatkan untuk Allah. Apalagi orang tidak beriman. Nah, berbeda ceritanya ketika ternyata orang non-muslim itu membawa kambing, dibawa ke masjid atau dibawa ke panitia, saya mau ikut kurban. Bagaimana? Apakah boleh kita terima? Boleh. Asal yang menyembelih kita dengan mengucapkan asma Allah, bismillah atau bismillahi Allahu Akbar, maka daging kambing tersebut halal secara sembelihannya sah, secara daging untuk kita konsumsi juga halal. Cuma kita tidak boleh menyebutnya sebagai hewan kurban. Ya terus disebut dengan apa? Ya kambing biasa. Sebagaimana kita sekarang mengkonsumsi daging kambing. Nah, jadi jenisnya tadi ada 3 atau 4 ya. 3 yang paling utama, unta, kemudian sapi, kemudian domba. Nah, domba punya kesamaan jenis dengan kambing, seperti hanya kambing Etawa atau kambing Australia, kambing Jawa. Kemudian sapi juga ada kesamaannya dengan kerbau, maka kerbau dibolehkan juga. Adapun unta, sebetulnya ada khilaf di antara ulama, ada binatang yang mirip unta sebetulnya, yaitu binatang lama. Nanti bisa dicek itu bagaimana bentuk binatang lama itu. Tapi kan masalahnya tidak semua orang menernak lama, ya. Hewan lama itu enggak ma'ruf untuk diternak. Bahkan cenderung liar dan cenderung hewan yang dilindungi. Oleh karena itu, terlepas dari perselisihan para ulama apakah hewan lama termasuk binatang yang boleh dikurban atau tidak, yang jelas kita di Indonesia ini kan cukup menggunakan sapi, kerbau, ataupun domba dan kambing. Nah, catatan yang berikutnya yaitu hukmuha, hukum di dalam berkorban. Kitab ini dalam fikih muyassar dikatakan al-udhiyatu sunnatun muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Liqaulihi ta'ala fasolli li rabbika wanhar. Yang ada di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Nah, tetapi dari ayat ini para ulama juga ada yang berpendapat wajib. Kenapa? Karena al-amru, perintah, fasolli, kerjakanlah sholat id, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Artinya al-amru yufidul wujub. Ya, di dalam kaidah usul bahwa perintah menunjukkan wajib. Berarti hukumnya berkurban wajib. Ini salah satu pendapat. Begitu pula dalam salah satu riwayat, meskipun ada silang pendapat masalah kesahihannya ya, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa saja yang punya keluasaan dalam harta, artinya masuk bulan Dzulhijjah, punya harta lebih, artinya kehidupan primernya sudah cukup, yang bagi kepala keluarga atau suami sudah bisa menafkahi istrinya, dan masih ada sisa, dan ternyata tidak mau berkorban, dapat ancaman dari Rasulullah SAW, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat id kami. Berarti kan ada ancaman keras ya. Sehingga membawa sebagian para ulama mewajibkan hukum kurban. Tetapi ala kulli hal, dalam jumhur para ulama menyebutkan bahwa hukum berkurban itu sunnah muakkadah. Tapi gini aja, untuk memudahkan aplikasi, apa sih yang dimaksud dengan sunnah muakkadah? Kita semuanya mungkin familiar dengan istilah sunnah, tapi yang ditekankan. Ya.
Jadi mudahnya gini, sunnah berarti di bawah wajib, tidak sampai wajib. Muakkadah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka dalam riwayat salah satu para sahabat, asar Nabi SAW asrosinin fil Madinah. Nabi Muhammad itu hidup selama 10 tahun di Madinah, wa kana yudhahi, dan selama 10 tahun itu beliau berkorban terus. Ya, beliau berkorban terus. Maka dari situ menguatkan bagi para ahli ilmu yang mewajibkan hukum kurban. Tapi sekali lagi mayoritas ulama atau jumhur menyebutkan dengan sunnah muakkadah. Lah, kenapa kok bisa jatuh hukum sunnah muakkadah? Dari perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga sebagian para sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mana mereka sengaja pada tahun-tahun tertentu secara berurutan mereka tidak berkorban. Ya, ini sebagai pembelajaran bagi para tabi'in, para umat-umat setelahnya, bahwa ternyata hukum kurban itu nggak sampai wajib. Kalau wajib begitu memberatkan. Ya. Dan contohnya dalam hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsyaini amlahaini aqrainaini. Rasulullah itu berkurban dengan 2 ekor kambing, dua-duanya bagus, ya, dua-duanya gemuk, dua-duanya bertanduk. Nah, pertanyaannya kenapa Rasul tidak berkurban pakai unta? Kenapa contohnya kok kambing? Bayangkan kalau Rasulullah memberikan contoh unta terus, maka bisa jadi umat setelahnya seperti kita ini, kalau kurban nggak unta maka nggak afdol. Maka Rasulullah memberikan contoh yang paling mudah, yaitu kambing. Karena di antara unta, sapi, dan kambing, mana yang paling mudah atau yang paling ringan untuk kita beli? Kambing. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan contoh termudah bagi umatnya. Nah, dari beberapa penjelasan ini, maka di dalam pertemuan yang pertama, ya, terkait dengan muqaddimah apa itu fikih udhiyah, maka kita ambil hukum dari kurban adalah sunnah muakkadah. Meskipun demikian, barang siapa yang mampu untuk berkurban, silahkan berkurban. Dan yang paling afdol berkurban itu di tempat tinggalnya atau di tempat dia berdomisili. Biar kelihatan syiarnya, biar bisa melihat hewan kurbannya, syukur-syukur menyembelih sendiri atau menyaksikan sembelihannya, kemudian bisa membagikan daging itu atau memasakkannya. Demikian aku qouli hadza, walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.